sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa adalena bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Fasal. Wal istinja'u. Adapun bersuci. Bahasa gampangnya cebok. Istinja itu bahasa Arab. Itu wajibun berhukum wajib. Minal bauli dari kencing. Kencing itu wajib hukumnya cebok. Maka kalau kencing kok nggak cebok hanya di kolong jembatan, dosa. Wal ghaiti dan dari buang hajat besar, kotoran, baik kata baik buang air kecil, kencing maupun buang hajat besar wajib hukumnya istinja. Ya, kok dedeng apa suaranya nggak ada apa? Wal afdalu adapun yang lebih utama. Adik, masa nggak ada kan? Wal afdalu adapun yang lebih utama. Ayastanjia apabila istinja. Ayastanjia apabila istinja. Bil ahjari dengan batu-batu. Sumayut bi'aha kemudian mengikutinya bilma'i dengan air. Jadi istinja bersuci itu yang bagus double. Yo dengan batu, yo dengan air. Yo jangan kamu bayangin batunya digosok-gosok. Ya paling batunya ditempel saja untuk mengeringkan basahnya itu. Bukan. Jadi pakai batu dulu, ditempel-tempel gitu kan sampai kering, baru disiram air. Nah, itu yang sempurna. Yo masa milih batu yang tayen? Batunya harus batu yang suci. Yo jangan satu batu. Batu sikok seret, batu lagi ngambil lagi seret sampai bersih. Batunya banyak gitu. Gantinya batu boleh dengan tisu. Kalau di pesawat itu kan dengan tisu, kalau nggak ada air. Jadi istilahnya tisu atau batu itu untuk menghilangkan kotorannya, terus membersihkannya dengan air. Itu yang sempurna. Tapi wayajuzu dan boleh ayak tasiro meringkas alal ma'i dengan air saja. Boleh dengan air saja.
Au ala salasati ahjarin, atau atas 3 batu saja. Batu tok, tisu tok juga boleh, air tok juga boleh. Ya milih batunya jangan yang tajam. Bahaya batu yang tajam. Batunya yang kayak apa? Yungki. Yang bisa membersihkan bihina dengan 3 batu tadi, bisa membersihkan al-mahalla tempatnya najis. Jadi pilihlah batu atau kain atau tisu yang kira-kira bisa nyerap, bisa membersihkan najis. Nah kalau yang repot ini kalau beraknya yang jebret. Wah. Itu kalau nggak ada air butuh batunya banyak itu. Atau butuh kain lap atau butuh daun juga boleh. Daun yang kering juga boleh. Kalau faida aroda, maka jika menginginkan siapa man orang al-iktisara meringkas, kalau kira-kira suruh milih antara air dan batu saja, yang bagus yang mana? Ala ahadima, atas salah satunya, falma'u, maka air itu afdalu, lebih utama. Kalau tidak pakai dua-duanya, lebih bagus menggunakan air. Karena air lebih tidak membahayakan. 28 dalilnya bahwa warawa dan meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata Anas, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yadkhulu masuk al-khala'a, khala'a, titik, ada titiknya itu, al-khala'a, WC. Fa'ahmilu, lalu saya membawa, ana wa gulamun nahwi, ana saya, wa gulamun dan anak kecil, nahwi yang apa, yang lucu ya, yang masih imut-imut. Jadi saat itu Anas masih kecil, bawain ember pada Nabi. Bawain apa? Idawatan, wadah, min ma'in, dari air. Wa anazatan, dan tongkat teken. Apa teken itu? Yang untuk orang jalan pegang, apa kamu nyebutnya? Tongkat ya. Jadi Nabi cebok sambil pegangan kayu gitu loh. Fayastanji, maka kemudian bersuci siapa Nabi, bilma'i, dengan air. Jadi waktu itu dibawain oleh Anas, dibawain ember isi air, Nabi kemudian bersuci dengan air. Al-khola, apa makna khola? Maka nuqadha'il hajat, tempat buang hajat. Idawah itu apa? Inaun, wadah, sohirun, kecil, min jildin, dari kulit. Sekarang jarang ya, sekarang nggak ada kayaknya. Tempat air dari kulit. Zaman dulu orang padang pasir itu kalau naik onta,
Rata-rata punya itu. Itu untuk bawa air. Kalau sekarang nggak ada lagi, sudah ganti plastik. Anazah, apa artinya anazah? Al-khirbah. Al-khirbah, seperti tombak. Jadi tongkat tadi seperti tombak. Al-qasirah yang kecil. Turkazu, yang ditancapkan. Liusollia, untuk sholat. Siapa orang ilaiha, atas khirbah. Kasutrotin, seperti tutup. Jadi tongkat yang kira-kira kalau orang sholat itu bisa untuk satir. Pendek berarti kecil. Yastanji. Apa makna yastanji? Yatakhallasu, bersih-bersih. Min asarin najasi, min asarin najisi. Dari bekasnya najis. Warawat, dan meriwayatkan siapa Al-Bukhari wa ghairuhu, dan lainnya. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, ata, datang an-nabiyyu Nabi SAW al-ghaita WC. Fa amaroni, lalu perintah siapa Nabi kepadaku, an atiyahu, agar aku mendatangkannya. Agar aku mendatangkannya. Suruh membawa gitu maksudnya. Bisalah sati ahjarin, dengan 3 batu. Tapi pernah juga suatu saat Ibnu Mas'ud ketika Nabi di WC dipanggil suruh bawain batu. Berarti beliau juga pernah istinja dengan batu. Al-ghaid, al-makan al-munkhafid, tempat yang rendah, yang bawah. Minal ardi, dari tanah. Tuqdo, yang dibuat fihi, di dalam makan, apal hajat, buang hajat. Tempat rendah yang dipakai buang hajat. Wayutlaku, dan diucapkan juga, artinya ghaid ada makna lain selain WC. Alama, atas sesuatu. Yakhruju, yang keluar minat dubur. Dari dubur. Tapi suatu saat kadang-kadang ghaid itu juga bermakna sesuatu yang keluar dari dubur, berarti kotorannya. Warawa, dan meriwayatkan Abu Dawud wa ghairuhu an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata siapa Rasul, idza dzahaba, jika pergi. Siapa ahadukum, salah satu darimu, ilal ghaiti, ke WC, fal yadhab, maka sebaiknya pergi, ma'ahu, bersama ahad, bisalah sati ajarin, membawa 3 batu. Sebaiknya kalau pas lagi masuk WC, kata Nabi, jangan lupa bawa 3 batu. Kalau nggak ada batu ya bawa tisu. Nggak ada tisu, bawa kain percak. Nggak ada kain percak, bawa daun. Nggak ada daun, bawa plastik. Ya gak usah dibayangin. Ya statibu, yang bersih-bersih siapa ahad bina, dengan 3 batu. Fa'inaha, maka sesungguhnya itu batu, itu turzi'u, mencukupi anhu, dari ahad. Pakai 3 batu sudah cukup. Yastatibu bermakna yastanji, istinja. Sumia disebut
bidzalika dengan nama istinja. Sumia disebut apa istinja bidzalika dengan kata-kata yastatibu. Li'anal mustanjia karena orang yang bersuci atau orang yang cebok itu tatibu merasa nyaman nafsuhu dirinya biizalatil khobasi sebab hilangnya kotoran anil makhroji dari tempat keluar. Itu dimaknani istinja itu pada artinya biasanya baik, enak. Nah, karena apa? Orang kalau habis cebok itu kan merasa lega gitu loh, enak gitu. Maka gambaran orang paling ikhlas itu kayak orang buang hajat. Orang buang hajat kan tidak pernah ngarepin balik. Wayudziu dan mencukupi. Nah ini syaratnya. Wayudziu dan mencukupi apa kullu jafin setiap barang yang kering. Nih kalau nggak ada batu gantinya apapun benda yang kering. Tohirin yang suci. Begitu juga tidak boleh menggunakan benda-benda yang dihormati, yang dimuliakan. Masuk. Sini. Benda yang dihormati nggak boleh seperti apa? Geser Abi sana. Misalnya seperti apa? Piring. Kamu ngawur istinja pakai piring. Nggak boleh. Atau pakai sendok. Nggak boleh. Baik itu sendok nasi, sendok sayur, nggak boleh. Lebih-lebih kamu istinja pakai ulek-ulek. Habis buat bikin sambal, buat istinja. Nggak boleh. Ya. Jadi tidak boleh menggunakan barang yang dimuliakan, juga tidak boleh menggunakan barang yang najis. Termasuk dimuliakan apa? Roti kering, nggak boleh juga. Walaupun roti kering itu keras, kamu pakai istinja nggak boleh. Diteruskan. Warawat dan meriwayatkan Abu Dawud wa Turmudzi wa Ibnu Majah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Nuzilat diturunkan hadil ayat ini fi ahli Kuba. Asalnya ayat pertama itu turun pada penduduk Kuba. Apa ayatnya? Fihi rijalu yuhibbuna ayatatoharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Fihi di dalam Kuba, Masjid Kuba dan sekitarnya, itu rijalun banyak orang-orang yuhibbuna yang senang ayatatoharu bersuci. Jadi dulu diajarkan Nabi di Masjid Kuba itu orangnya senang bersuci. Wallahu dan Allah itu yuhibbu selalu senang al-mutahhirina pada orang-orang yang suci. Allah itu senang orang-orang yang suci. Makanya ada wali itu sampai jadi wali, dia nggak pernah sholat tahajud, jarang. Tempat amalannya apa? Nggak pernah batal. Asak batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Sampai menjadi walinya Allah. Qala berkata siapalah berkata Nabi Kanu rawinya Ibnu Majah Abi Hurairah yang terakhir. Kanu ada siapa orang-orang Kuba itu yastanjuna bersuci beristinja cebok bilma'i dengan air. Panazalat maka turun fihim pada ahli Kuba apa hadil ayat ini. Titik. Kembali ke atas. Wayajtanibu
dan hendaknya menghindari siapa orang ini ketika kencing berak istiqbalal kiblati ngadep kiblat wastidbaroha dan membelakangi kiblat fis sahra, awas ada fis sahra'nya, fis sahra'i di tanah lapang. Kamu kalau lagi di lapangan atau di tempat terbuka hati-hati, kalau kencing berak jangan ngadep kiblat. Di lapangan rotor ngadep kiblat, nggak boleh, dilarang. Oh. Ini biasanya cowok ini, kalau cewek sih jarang. Atau membelakangi kiblat, ngadep ke timur sana sambil nonton bola. Nggak boleh. Wajajtanibu dan menghindari al-baula, kencing, wal ghaita dan berak, filma irraqidi di air yang tenang. Di Tua Tunu itu kan ada banyak tempat mandi orang tenang itu kan. Kamu berakin, wah nggak boleh itu. Hati-hati. Maka nanti dilaknat oleh Nabi yang suka berak di kolong akit. No. Nggak boleh, itu air-air tempat tenang. Dalilnya mana yang lapangan tadi 39, lihat. 29. Rawa meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim dan Imam Muslim. An Abi Ayyuba dari Abi Ayyub. Al-Ansari radhiyallahu an. Ani Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqala bersabda. Idza ataitum al-ghaid, jika kamu datang ke WC. Keliru. Idza ataitum, jika kamu datang al-ghaid karena berak. Ghaid di sini makna berak bukan WC. Kalau tidak di lapangan, di kayak gini nih toilet ya, sudah bentuknya toilet. Kalau itu tidak ada larangan ngadep kemana saja. Ini kalau di lapangan terbuka. Idza ataitum, jika kamu datang al-ghaita berak, fala tastakbilu, maka jangan ngadep al-qiblata kiblat. Berak ngadep kiblat sambil sholat. Wala tastadbiru, dan jangan kamu membelakangi kiblat. Walakin syarriku, ini hadis ini ketika Nabi kiblatnya tidak arah timur barat. Nah, makanya Nabi walakin syarriku, tapi ngadep ke timur. Berarti ke timur saat itu tidak ngadep kiblat. Tidak membelakangi juga al-gharibu atau menghadap ke barat. Tapi kalau kita hadis ini tidak cocok yang syarriku wa gharibu. Artinya kalau kita kan kiblatnya barat, timur berarti membelakangi. Berarti sebaiknya kamu ngadep ke utara atau ke selatan. Wa khusus, dan dikhususkan apa dzalika, hal itu kelarangan khusus bis sahra, di tempat terbuka, di lapangan. Wama, dan tempat fi maknaha, di dalam maknanya sahra, minal amkinati, dari tempat-tempat allati la satira fiha, yang tidak ada penghalang. Atau tidak di lapangan tapi di tempat lain, pokoknya nggak ada satir, nggak ada tabirnya, itu nggak boleh seperti itu. Wa dalilu taksis, dalil khususnya itu marawa meriwayatkan Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim, wa ghairuhuma, dan lainnya. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, berkata Ibnu Umar, irtaqaitu, saya naik fauqa zahri baiti Hafsah, di atas atapnya rumahnya Hafsah. Jadi Hafsah itu rumahnya ada cor atas, gitu. Naik ya ini Ibnu Umar. Lah Hafsah itu kan kakaknya, jadi dia nggak masalah di situ naik. Untuk apa di atas atap tadi? Libati hajati, untuk membuang sebagian hajat. Mau berak atau mau kencing. Waro'a itu, lalu saya melihat an-Nabiya, Nabi SAW. Yakdi, beliau membuang hajat, tahu hajatnya. Mustadbirul kiblati. Mustadbirul kiblati,
dengan membelakangi kiblat. Mustaqbilas Syam, arah menuju arah Syam. Nah, ini bukan tempat berbuka berarti ini. Ketika siapa namanya Ibnu Umar naik di rumah Hafsah, toiletnya di atas, tapi toiletnya sudah berbentuk toilet. Nah, ternyata Nabi sendiri kalau di dalam toilet seperti itu, Nabi kadang-kadang yang membelakangi kiblat, kadang ngadep kiblat. Tapi sudah ada toilet khusus, berarti dia ada satirnya, tidak di lapangan terbuka. Wahumila maka dimiripkan al awalu yang pertama alal makan atas tempat ghairil mu'id yang tidak disiapkan, ghairil mu'ad yang tidak disiapkan liqadha'il hajah untuk buang hajat, wa ma fi maknahu dan semaknanya. Minal amakini dari tempat-tempat allati la satirolaha, la satirobiha yang tidak ada satirnya. Jadi hadis yang pertama tadi mengandung pengertian bahwa itu di tempat yang tidak ada tabir terbuka. Wahumilasani sedangkan dikandungkan hadis yang kedua alal makanil mu'ad ada atas tempat yang sudah tersiapkan tersedia wa ma fi maknahu dan apa yang dalam artinya jam'an sebagai mengumpulkan bainal adillah antara dalil-dalil. Jadi kamu harus ngerti bedakan antara di tengah lapangan atau di toilet khusus. Soalnya dulu ada kawan sini, saya nggak nyebut tetangganya Anissa ini, masih saudara entah, tapi kita nggak sebut namanya. Jadi ibunya ke sini nangis-nangis, kenapa? Ustaz tolong anakku diobatin stres. Kenapa? Kamar mandinya itu dibongkar sudah 3 kali. 3 kali. Apa gara-gara nerima fatwa orang, diputus sokroknya ini. Jadi Nabi melarang kencing berak ngadep kiblat membelakangi kiblat, tapi tidak diteruskan itu kalau di lapangan terbuka. Akhirnya pulang disalah-salahin kamar mandinya. Wah salah ini kalau itu tukang ini. Ini aku kalau mandi ngadep kiblat ini. Bongkar. Besoknya sudah diperbaiki ketika berak ngadep ke timur. Loh, belakangi lagi, bongkar lagi. 3 kali. Dikira ibunya stres itu. Akhirnya tak bilang anaknya suruh sini, Bu. Suruh sini. Akhirnya datang ke sini anaknya sama kawannya. Terus dia tak tanya, kenapa kamu kok bongkar pasang kamar mandi 3 kali sampean? Lah Ustadz saya itu bingung gimana bikin kamar mandinya. Katanya Ustadz kan, katanya Pak Kiai itu saya pernah dengar katanya kalau kencing berak enggak boleh ngadep kiblat, enggak boleh membelakangi kiblat. Lah ini kamar mandi tak puter-puter tetep aja ngadep kiblat, belakang kiblat. Nah, inilah akibat mendengar keterangan cuma setengah. Cuma setengah. Yang dimaksud tidak boleh ngadep kiblat atau membelakangi kiblat itu kalau di lapangan terbuka. Tapi kalau sudah di tempat khusus, toilet dan kamar mandi, itu ngadep kemana saja, Bu. Boleh, itu sudah ada tabirnya namanya. Oh gitu, akhirnya baru tidak dirubah lagi. Tanya Okta itu, dulu dia itu yang pernah begitu. Itu dibongkar pasang, bongkar pasang. Nah itu gara-gara terima keterangan cuma setengah gitu. Dan saya pernah juga ketemu orang di Cirebon itu. Di Cirebon itu sampai stres gile dia di pinggir jalan pakai celana pendek, nggak pernah pakai baju. Nah, tak tanya kenapa itu anak muda itu. Katanya kawan-kawan cerita, padahal dulu nggak begitu tat itu waras. Entah kenapa tiba-tiba tokonya dijual, motornya dijual, barang di rumahnya dijual, pacarnya diputus. Begitu tidak punya apa-apa stres ya. Akhirnya jalan aja di jalan.
Terus saya ajak ngobrol mulai jam 12 malam sampai subuh. Ya itu karena ternyata juga sama. Gara-gara salah pengertian di dalam keterangan tasawuf kaitan zuhud. Jadi dia menerima itu hanya letter luck, tapi tidak tahu penjelasannya. Dan nggak nanya kepada gurunya. Jadi dia dengar kalau namanya zuhud, itu adalah benci dunia. Allah itu benci dunia. Artinya, innallaha tadi itu yuhibbul mutatah. Allah itu suci. Maka senang orang ngadep dalam keadaan suci. Termasuk suci lahir dan batin. Nah, orang yang pikirannya masih punya dunia, itu berarti belum suci. Berarti kalau pengen suci, semuanya harus dibuang. Akhirnya dijual semua sampai punya pacar, hampir kawin itu. Putus juga itu termasuk dunia. Aku malah gile. Nah ini yang bahaya ya. Suka nerima keterangan yang tidak jelas. Ya saya teruskan. Mana tadi? Wa tahta syajarati. Oh nomor 30 belum ya? Rawah meriwayatkan Muslim wa ghairuhu an Jabir dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anau sesungguhnya Nabi itu naha melarang ayyubala apabila dikencingi filma irraqid dalam air yang tenang. Maka hati-hati nih anak-anak. Kalau ketemu ada kubangan air yang tidak mengalir, jangan suka kencing di situ. Enggak boleh. Wataghawwutu sedangkan berak itu akbahu lebih jelek gitu. Kencing aja enggak boleh apalagi nanti kalau ikut ketua tunu hati-hati, jangan berak sembarangan. Nanti orang tua turun juga gitu, kalau ketemu orang Pangkal Pinang kok tempat mandi diberakin, lempar batu. Nggak boleh itu. Wa aula dan lebih utama binahyi dilarangnya. Wa nahyu adapun larangan lil karohati, itu lil karoha untuk hukum makruh. Makruh. Wa nukila dan dinukil anin Nawawi dari Imam Nawawi. Anau sesungguhnya nahyu itu lit tahrim, untuk haram. Kalau Imam Nawawi pendapatnya sampai haram, enggak boleh. Tapi kalau yang lain makruh. Seperti keterangan Ungdur Syarha Muslim di dalam syarahnya Imam Muslim. Kembali ke atas, di mana lagi dilarang kencing berak? Wa tahtas syajarah, di bawah pohon al-musmirati yang sedang berbuah. Awas. Durian lagi berbuah kamu kencing. Wah, bahaya itu. Nanti jatuh rasanya beda. Ini termasuk ini Pak Aldo punya apokat ini, hati-hati. Lagi panen dikencingin. Makro ya, jangan suka kencing berak bawah pohon berbuah. Wafit toriki di tengah jalan, nggak boleh. Ini biasanya cowok itu asal melek malam-malam itu kadang-kadang pagi-pagi jalan kaki itu jogging ngelihat jalan raya itu ya Allah ada gambarnya kayak ular. Siapa kencing? Nggak boleh. Wadzili dan di bawah tempat berteduh. Tempat berteduh itu macam-macam. Bisa mungkin atap, bisa mungkin pohon, bisa mungkin halte, bisa mungkin di bawah rumah orang. Nah, enggak boleh itu dikencingi atau diberaki. Nah, ini biasanya cowok juga ini. Asal kepepet, mepet tembok orang. 31. Kadang-kadang gerbang orang rumah dikencingi. Udah ditulis dilarang kencing kecuali anjing. Aki kencing juga.
Rawa meriwayatkan Muslimun Imam Muslim wa ghairuhu. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Anan Nabiya sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Ittaqu takutlah al-la'anaini. Orang dua yang sebab dilaknat. Nah, Nabi itu melaknat, Allah melaknat dua orang. Dua orang. Qalu bertanya pada suara sahabat, "Wa man la'anani ya Rasulullah?" Siapa dua orang yang bisa dilaknat itu ya Rasulullah? Qala menjawab Rasul, satu, alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Orang yang suka buang hajat di jalan orang. Nggak usah dilaknat Allah, udah disumpahin orang itu. Hati-hati loh. Kamu berak di tengah jalan gang-gangnya orang itu. Pasti orang yang lewat tahu nyumpahin kamu ini. Mudah-mudahan yang berak mecen ini. Mudah-mudahan sakit tuburnya. Itu disumpahin juga oleh Nabi. Yang kedua, au fi dhillihim, atau buang hajat atau kencing di tempat teduhnya orang. Tempat teduhnya orang. Tapi nggak ada hajat loh ini karena iseng saja loh. Tapi kalau untuk dakwah nggak apa-apa. Misalnya gini, ada pos ronda. Tiap hari dipakai judi, mabuk. Judi, mabuk. Sudah diingatkan, nggak sembuh-sembuh. Malam-malam belum ada orang judi, kamu berak dulu yang banyak di situ. Nah, akhirnya nggak ada yang judi di situ, itu malah nggak apa-apa. Itu tujuannya memang untuk nahi mungkar kalau itu. Tapi kalau tempat yang orang tidak berbuat jahat, terus kamu kencing berain, dilaknat oleh Nabi. Allah anak ini, nah kayak parit 6 itu kamu kencingin enggak apa-apa. Allah anak ini. Apa makna Allah anak ini tadi? Al-amrain, yaitu dua perkara. Al-jalibain, yang menyebabkan lillakni dilaknat. Termasuk ada orang dukun, apa masang-masang itu loh, misalnya masang santet di rumah kamu misalnya. Kamu tahu, kamu kencingin aja itu nggak apa-apa. Langsung itu tawar, nggak ada pengaruhnya. Iya, kencingin aja. Kalau tahu tapi jangan terus ngawur semua, nggak kamu ambil santet nanti. Itu kalau dikencingin tidak pengaruh lagi. Misalnya orang-orang nanam gentong, kan diisi rambut, benang, jarum, misalnya gitu kan santet itu. Kamu tahu malam wah ada orang nanam. Orangnya pergi, datengin kencingin. Udah nggak pengaruh itu udah. Apalagi berak. Kalau berak double. Termasuk misalnya nanam-nanam keris atau apa gitu ya. Yang orang-orang mau berbuat salah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana lagi yang tidak boleh? Wasakbi. Tidak boleh lagi hindari kencing berak di lubang-lubang. Awas. Lubang satu, lubang tanah. Siapa tahu di lubang itu ada hewan. Hewannya kamu nongkrong berak di situ nongol kepiting. Nggak boleh. Atau juga di lubang-lubang botol. Malam-malam kamar mandi nggak berani kencing di botol aqua. Pagi-pagi kawannya haus diminum nggak tahu. Bahaya, nggak boleh.
Lihat nomor 33 keterangannya, rawa